makanya aku kalau duduk itu nggak pernah di antara baris ketiga sampai ke belakang, pokoknya antara baris satu atau kedua. Karena itu di baris satu atau kedua aja tuh aku ngeliatnya gini gini lah, sambil mikir itu bacanya apa, itu bacanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Tadinya aku tuh mau bilang our channel, kebablasan ke channel yang satunya lagi deh, mohon maaf. Oke teman-teman, baik, di video kali ini aku mau berbagi cerita, mau berbagi pengalaman, atau mau curhat, curcol mengenai mata aku ini, mata kacamataku ini. Jadi aku itu memiliki minus yang sebelah kanan ini 13, yang sebelah kiri itu 20. Wah. Dan silinder 2. Masing-masing dua mataku ini silinder 2 ya guys. Nah, dulu pertama kali aku ngecek itu pada saat aku lulus SD. Karena pada saat SD aku tuh nggak pede, aku minder banget. Aku belum siap mental aku kalau saat SD tuh aku pakai kacamata. Kalian tahu bahwa pada saat zaman dulu, kan zaman dulu kali ya, pada zaman aku SD itu pada tahun, aku SD dari 2000, tahun 2000, 2001, 2000 atau 2001. Jadi aku lulus 2007. Jadi aku angkatan 2006, 2007. Ya pokoknya dari sekitar segitulah ya, bisa dibayangkan. Jadi pada saat zaman itu, anak SD tuh jarang dan bahkan gak ada yang pakai kacamata. Makanya aku tuh salah satunya yang bikin aku gak pede ya kayak gitu. Terus yang kedua, kenapa aku gak pakai kacamata dari dulu, karena pas zaman SD aja aku tuh udah dikatain. Mau tahu dikatain apa? Mata jereng. Ya, aduh mohon maaf ada notif. Jadi waktu SD itu aku memang udah gak pede karena aku tuh udah dikatain mata jereng. Aku juga awalnya sih gak tahu ya kenapa aku bisa dikatain dengan mata jereng. Karena kata teman aku, mata kanan, mata yang mana sih? Aku lupa antara mata kanan atau mata kiri. Ketika aku ngelihat mereka itu, yang satu tuh mengarah ke sebelah, ngegeser gitu. Kalau nggak salah sih mata kanan aku ya. Kalau nggak salah mata kanan aku ini, ketika aku habis natap nih, misalkan aku lagi bicara sama dia nih, sambil bicara sama kalian, terus mata kanan aku tuh ngegeser gitu. Jadi teman-teman aku pada bilang, Fah, lu ngomong sama siapa sih? Fah, lu ngeliatin siapa sih? Atau Fah, lu ngomong sama siapa sih? Lah, ya gue ngomong sama elu lah, jelas itu gue juga ngeliatin ke elu begitu. Lah, habis dia bilang, lah itu lu ngeliatnya ke samping kali. Hah? Wih, gimana ngerti kan gue ngeliat ke samping, orang jelas-jelas gue ngeliatnya ke dia. Tapi kenapa mereka tuh pada bilang mata gue ngeliatnya ke samping? Tapi mereka sih yang ngatain itu para cowok-cowok sih. Emang tuh dasar mulutnya, emang kalau zaman SD tuh susah banget pada dijaga ya. Jadi pada saat SD tuh mereka udah pada mulai kata-katain nama bapak lah, nama ibu lah, ya pokoknya macem-macem lah disebut. Oke, next. Terus itu sih 2 alasan aku kenapa dari pas aku ngerasa aku nggak nyaman dengan mataku ini ya, karena 2 alasan itu ya, karena aku sempat dikatain mata jereng, dan yang kedua aku nggak pede dengan kalau aku pakai kacamata. Mungkin cuma aku doang satu sekolah itu yang pakai kacamata, aku tuh nggak pede dengan dikatain jereng aja, aku tuh udah minder banget, dan apalagi ditambah aku harus pakai kacamata gitu. Jadi kesannya kalau orang pakai kacamata itu kayaknya gimana ya, kurang oke lah ya.
Terus lanjut akhirnya aku itu memberanikan diri, dan karena aku pikir, hello SMP lo, lu udah SMP lu mau nyontek terus sama temen lu mau ngeliat catatan temen lu terus kayak gitu, nggak mungkin. Dan nggak mungkin semua temen lu tuh ngerti bagaimana perasaan lu, gimana kondisi lu pada saat itu. Ya, dan akhirnya gue apa lu gue atau aku, dan akhirnya aku pun memberanikan diri untuk bilang ke mama aku, Ufa mau cek mata dong gitu kan. Ufa udah nggak bisa ngelihat kalau ke papan tulis, karena memang dari pas entah, aku tuh lupa antara kelas berapa aku mulai nggak bisa ngelihat dari dengan jelas dari tempat aku duduk sampai ke papan tulis. Padahal tuh jarak papan tulis tuh deket banget, nggak banget sih antara, makanya aku kalau duduk itu nggak pernah di antara baris ketiga sampai ke belakang, pokoknya antara baris satu atau kedua. Karena itu di baris satu atau kedua aja tuh aku ngeliatnya gini gini lah, sambil mikir itu bacanya apa, itu bacanya apa. Ngenes banget aku tuh waktu itu. Ya Allah, kok gini banget sih ya. Pokoknya cukup melelahkan, dan rasanya tuh deg-degan ketika guru apa namanya udah nulis nih banyak-banyak, terus aku otomatis harus ngeliat kan catatan teman, dan aku tuh pasti terlambat gitu. Dan apalagi kalau lagi ulangan harian atau lagi ulangan harian, sedikit tepatnya ulangan harian, guru itu nulis soalnya di papan tulis. Aduh, pikir keras, gimana nih, takutnya dibilang nyontek, padahal kan cuma nyontek soal. Kadang tuh untung teman aku tuh baik banget ya, aku lupa ada beberapa teman aku tuh yang baik banget, dia yang sabar banget ngadepin aku pada saat itu. Thank you. Aku ingat, tapi aku nggak mau sebut nama. Pokoknya terima kasih banyak untuk kalian yang baik hati dan tidak sombong. Next, terus akhirnya ya udah, aku mulai memberanikan diri bilang ke mama buat cek mata. Dan aku pikir aku tuh berdoa sama Allah, ya Allah, bener aku sampai doa banget. Setiap hari aku doa sama Allah, minta, ya Allah semoga minus aku tuh nggak tebal-tebal banget ya Allah. Soalnya aku malu gitu, aku malu pakai kacamata minus yang tebel banget loh guys. Kebayangkan gimana? Aku tuh masih muda, aku ya Allah lulusan SD masa pakai kacamata tebal. Aduh, makin minder lah aku pada saat itu ya kan. Ya udah, pada saat itu kita cek lah, pergi ke optik. Kita pergi ke optik, aku berharap palingan udah ya Allah maksimal minus 5 gitu. Karena aku yakin minus aku ini tinggi, karena aku tuh ngeliat dari tempat aku duduk ke papan tulis aja tuh susah banget, jadi asli burem. Ya anak orang-orang minus pasti ngerti lah gimana rasanya gitu. Kayak gitu loh. Pas dicek lama banget guys, ya ampun, aku tuh sampai ya Allah mataku parah banget ya gitu kan. Dan sampai akhirnya dari minus yang paling rendah sampai paling tinggi yang ada di situ tuh, karena pas di situ tuh belum ada komputer gitu loh yang kayak apa sih, masukin mata ke alat terus kita suruh ngeliatin gambar rumah dan itu bisa kedetek itu rumah komputer ya. Nah pada saat itu masih manual optiknya, jadi nggak bisa gitu. Terus akhirnya disaranin sama tukang optiknya itu untuk cek ke dokter. Ya udahlah, aku makin ya Allah gitu kan, mataku ada apa dengan mataku. Ya udahlah, bismillah aja kita jalanin ini semua demi kebaikan aku di masa depan. Next, ya udah akhirnya di situ akhirnya kita cek ke dokter Sari Asi, rumah sakit Sari Asi, cek ke sana, dan ternyata mencengangkan. Pas dicek dokternya tuh udah kayak nggak nyangka gitu, aku mungkin karena umur aku masih kecil terus minus aku tuh udah tinggi gitu. Dokternya itu bilang minus aku tuh udah tinggi, terus ditanya lagi, di ini apa namanya, minus tinggi itu enggak, awalnya ditanyakan berapa minusnya dok sama mama aku. Ini minusnya segini bu, terus gitu.
itu kok minusnya bisa tinggi kayak gitu, kenapa? eh Awalnya dokter bilang kayak gitu, terus itu kali sering mama aku terus bilang tuh kali kalau nonton TV makanya nempel banget. Memang pada saat itu aku tuh sering banget nonton TV tuh nempel. Ya pikir aja ya, coba kalian pikir, namanya kita ngeliat burem gitu ya, gimana nggak nempel gini nih gitu. Pokoknya tuh burem gitu loh. Aku tuh ngeliat burem, gimana mata aku tuh nggak nempel sama TV, orang aku tuh nggak ngeliat jelas gitu. Kalau aku bisa ngeliat jelas, aku bakalan mundur sejauh-jauhnya mungkin kali ya. Pokoknya sampai aku bisa, pokoknya kalau mataku jelas pasti aku nggak bakal bisa senempel itu. Jadi ternyata kata dokter bisa ditanya lagi riwayatnya, di keluarga ada nggak yang minusnya tinggi. Nah, langsung lah mamaku bilang, iya dong kak, iya dong, ada memang adik keponakan dan adik dari bapaknya ada yang minus tinggi. Dokternya langsung, nah bisa jadi itu penyebabnya. Karena minus tinggi itu bisa jadi karena genetik ya bu, bilang kayak gitu. Oh ya udahlah. Oh ternyata minus aku ini kayaknya sih dari genetik. Mungkin aku bisa menyimpulkan di situ kan ya. Karena memang dari kecil aku tuh bener-bener nggak bisa ngeliat jelas kalau nggak pakai kacamata. Aku tuh ngeliatnya tuh burem. Pokoknya ya you know lah gimana sih burem gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya ini tuh genetik bawaan dari lahir, dari kan keturunan gitu. Jadi ya udahlah, aku mulai menerima, aku mulai legowo. Oh ya udahlah, oke gitu. Ya walaupun agak shock dengan minus aku yang tinggi banget, pasti aku nggak kebayang itu gimana tebelnya. Ya udah lanjut ke optik kacamata dan lain-lain, itulah prosesnya yang panjang. Nah sampai akhirnya, ya sampai saat ini kacamata ini adalah hidup aku, separuh jiwa aku loh guys. Separuh, karena aku tanpa kacamata aku sulit untuk melakukan aktivitas. Kita mau ngapa-ngapain juga susah kan, karena menggunakan mata. Mata itu adalah segala-galanya bagi aku.